warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Kak Ikhwan, materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Anak-anakku yang saya cintai, bisa kalian perhatikan di samping Pak Ikhwan itu adalah kompetensi dasar yang diharapkan bisa kalian peroleh agar bisa menerima materi dengan baik. Anak-anakku yang saya cintai, sebagaimana pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Ada 6 atau 7 poin tata urutan perundang-undangan yang ada di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Urutannya mungkin kalian masih ingat. Yang pertama adalah tata urutan perundang-undangan yang ada di negara kita adalah UUD 1945. Yang kedua, TAP MPR atau ketetapan MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau Perpu. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden. Dan yang keenam, peraturan daerah provinsi, termasuk di dalamnya adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tadi kita sebutkan, mulai dari UUD 1945, TAP MPR, UU atau undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perda, Perda provinsi, dan Perda kabupaten atau kota. Baik, anak-anak, kita mulai. Yang pertama adalah UUD 1945. Bagaimana proses pembentukan dari Undang-Undang Dasar itu di negara kita. Anak-anakku yang saya cintai, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa UUD 1945 itu adalah merupakan sumber dari segala bentuk hukum yang ada di negara kita. Artinya apa? Hukum yang ada di negara kita harus berdasarkan dari UUD 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu awalnya disusun oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, UUD 1945 ini selanjutnya ditetapkan oleh PPKI, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. Anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya adalah mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Itu MPR itu memiliki wewenang untuk melakukan perubahan dan pengesahan. Namun UUD 1945 ini ada batasannya. Artinya yang bisa dirubah itu adalah hanya pasal-pasal, sedangkan pembukaan tidak boleh dirubah dan tetap berkomitmen dalam rangka untuk menyatukan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada tahapannya. Yang pertama itu adalah usul perubahan itu diajukan oleh MPR sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota. Yang kedua, diajukan secara tertulis dengan jelas mana saja yang dilakukan perubahan beserta alasannya. Selanjutnya,
MPR melakukan sidang dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dan yang terakhir, tahapan bagaimana perubahan Undang-Undang 1945 adalah putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota MPR. Itu adalah UUD 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Bagaimana proses penyusunan dari TAP MPR ini? Anak-anakku yang saya cintai, TAP MPR ini sebelumnya MPR itu adalah merupakan lembaga tertinggi negara. Lalu pada saat reformasi terjadi perubahan dan kembali lagi pada tahun 2011 menjadi lembaga tinggi negara, namun ada batasan-batasannya. Nah, ketika ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum. Jadi ketetapan MPR ini memiliki kekuatan hukum baik keluar maupun ke dalam. Artinya kekuatan hukum TAP MPR ini akan termasuk anggota MPR sendiri, begitu juga dengan masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah yang ketiga, bagaimana proses pembentukan dari tata urutan perundang-undangan yang ada di negara kita. Itu adalah undang-undang dan perpu. Kita pahami bersama bahwa undang-undang itu adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan, kondisi yang memaksa. Bagaimana prosesnya? DPR itu mengajukan rancangannya undang-undang secara tertulis pada Presiden. Selanjutnya, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama dengan DPR. Selanjutnya, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut itu disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Itu adalah proses pembentukan dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya anak-anakku adalah peraturan pemerintah. Bagaimana proses pembentukannya? Kita pahami dulu bahwa peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Bagaimana tahapan penyusunannya? Tahapannya adalah rancangan peraturan pemerintah atau PP disiapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. Yang tahapan selanjutnya penyusunan rancangan TP dengan membentuk panitia antara kementerian. Dan yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan TP ditetapkan oleh Presiden. Ini sesuai dengan pasal 5 ayat 2. Kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Selanjutnya anak-anak, bagaimana proses perundang-undangan itu? Yang kelima adalah peraturan Presiden. Peraturan Presiden itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan pasal 4 UUD 1945. Bagaimana proses penyusunannya? Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden.
Dan yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Yang terakhir, yang keenam, peraturan daerah. Apa itu peraturan daerah? Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik itu daerah provinsi maupun daerah kota. Bagaimana proses penyusunan dari peraturan daerah itu? Maka yang pertama, gubernur atau bisa juga wali kota, bupati mengajukan rancangan perda kepada anggota DPRD secara tertulis. Selanjutnya, DPRD baik provinsi maupun kota bersama dengan gubernur atau wali kota membahas rancangan perda tersebut. Yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda atau peraturan kota disahkan oleh gubernur atau wali kota menjadi perda, baik itu perda provinsi atau perda kota. Itu adalah anak-anak proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Pak Iwan harapkan setelah kita memahami tata urutan perundang-undangan yang ada di negara kita, kalian juga bisa memahami bagaimana peraturan perundang-undangan itu berproses dalam penyusunannya. Kita paham semuanya dari UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah, baik itu perda atau peraturan daerah kota. Anak-anakku yang saya cintai, itu yang dapat Pak Ivan sampaikan. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan, bisa dilihat di slide. Seperti itu tugasnya. Nanti kalian bisa isi di link. Selanjutnya akan ada penilaian di situ. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.